Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmila Octavia dari Fase 10-7 akan menjelaskan tentang tugas video saya yang berjudul menghindari marah atau gadap, membiasakan kontrol diri dan berani membela kebenaran. Nah, yang pertama kita masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang yang pertama yaitu ada gadap adalah sifat tercela yang muncul ketika seseorang marah atau murka. Sifat ini bisa muncul karena berbagai hal. Hal apa aja sih? Nah, halnya seperti lelah, kekurangan zat hormon, atau pendebatan. Sementara itu, berani membela kebenaran merupakan sifat syaja'ah yang berarti berani jujur untuk kebenaran. Nah, yang kedua itu, berikut ini adalah beberapa hal yang dapat melatar belakangi munculnya sifat gadap. Apa aja sih halnya? Nah, yang pertama itu ada kelelahan yang berlebihan. Nah, yang kedua ada kekurangan zat-zat penting dalam tubuh. Yang ketiga ada reaksi hormon. Yang keempat ada sifat ujub, bangga terhadap diri sendiri. Nah, yang kelima ada perdebatan atau perselisihan. Yang keenam ada bercanda yang berlebihan. Yang ketujuh ada ucapan kasar dan tidak sopan. Yang kedelapan, untuk menghindari sifat gadap, seseorang dapat berusaha mengendalikan amarahnya. Nah, yang kedua kita masuk ke penjelasan. Nah, apa aja sih penjelasannya? Nah, penjelasan yang pertama yaitu ada penjelasan gadap. Nah, gadap adalah sifat marah yang muncul ketika seseorang tidak senang dengan perlakuan yang tidak pantas. Nah, gadap merupakan sifat alamiah manusia, namun ada yang bisa mengendalikannya dan ada yang tidak. Nah, gadap dapat merusak jiwa seseorang karena menimbulkan kebencian yang berlebihan. Gadap dapat menyebabkan dampak negatif bagi seorang muslim seperti kesulitan, kerugian, dan dijauhi orang. Nah, penjelasan yang kedua ada penjelasan syaja'ah. Apa sih penjelasan syaja'ah? Penjelasan syaja'ah adalah sifat berani membela kebenaran dan bertindak dengan benar. Syaja'ah merupakan salah satu sifat yang diajarkan oleh Islam dan Rasulullah SAW. Syaja'ah dapat dibagi menjadi dua macam. Apa aja sih? Yaitu yang pertama, syaja'ah harbiyah dan syaja'ah nafisyah. Nah, orang yang memiliki jiwa syaja'ah akan selalu menggunakan akal sehatnya untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah, kita masih berada di penjelasan. Nah, penjelasan ketiga yaitu ada penjelasan mujahadan an-nafs. Nah, apa sih penjelasan mujahadah an-nafs? Mujahadah an-nafs adalah perilaku mengendalikan diri, baik mengendalikan diri
dari amarah, emosi, maupun hawa nafsu. Mujahadaan fars adalah tindakan terpuji yang harus dimiliki setiap umat muslim. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri. Apa aja sih ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu ciri-ciri sifat ghadab atau marah yang berlebihan adalah yang pertama ada bersikap angkuh. Terus yang kedua merusak sesuatu yang ada di sekitar. Yang ketiga ada tidak bisa berdiskusi atau berbicara baik-baik. Yang keempat mengancam orang yang membuat marah. Yang kelima ada wajah kusam, rusam, dan cemberut. Yang keenam ada mata tajam, memerah, dan pandangan penuh kebencian. Yang ketujuh ada enggan bertemu dan menyapa orang yang membuatnya marah. Nah, sekarang tadi kan kita udah bahas ciri-cirinya. Sekarang kita bahas cara menghindari sifat ghadab. Nah, apa aja sih cara menghindari sifat ghadab? Nah, yang pertama yaitu selalu berusaha menambah ilmu. Nah, yang kedua yaitu ada selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalil mengenai amarah. Nah, yang ketiga ada memikirkan konsekuensi amarah. Nah, yang keempat ada memikirkan keburukannya diri sendiri saat marah. Nah, yang kelima adalah ingat bahwa amarah berasal dari godaan setan. Nah, yang keenam yaitu ada ingat menahan amarah adalah kebaikan. Dan yang ketujuh yaitu ada selalu mengamalkan hal baik. Nah, sekarang kita masuk ke cara menghindari sifat ghadab. Nah, cara menghindarinya yaitu dengan cara positif untuk mengendalikan emosi marah seperti yang pertama yaitu berhitung mundur atau muncul secara perlahan dari 10. Nah, yang kedua itu ada mengambil nafas dalam-dalam secara perlahan dari hidung dan hembuskan nafas melalui mulut. Yang keempat yaitu adalah berolahraga. Dan yang kelima yaitu ada mengulangi kata-kata penenang. Nah, lanjut kita masuk ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang pertama itu ada pengertian ghadab. Yang kedua ada tindakan-tindakan ghadab. Yang ketiga ada bahaya-bahaya dari sifat ghadab. Yang keempat ada contoh perilaku ghadab. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian ghadab. Nah, pengertian ghadab yaitu ghadab adalah sifat tercela dalam Islam yang berarti marah atau temperamental. Ghadab
berasal dari kata bahasa Arab, yaitu gadibah yakdabu, yang artinya marah, mengamuk, atau murka. Nah, gadab dapat disebabkan oleh faktor fisik dan psikis. Faktor fisiknya antara lain kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat-zat penting dalam tubuh, reaksi hormon. Nah, gadab yang berlebihan dapat merusak jiwa seseorang karena tumbuhnya kebencian yang berlebihan. Gadab juga dapat membahayakan hidup orang lain. Nah, yang kedua itu kita masuk ke tindakan-tindakan gadab. Nah, apa aja sih tindakan-tindakan gadab? Nah, tindakan gadab itu tindakan-tindakan yang menunjukkan sifat keras kepala, terus sulit dikendalikan atau kurang sabar dalam jangka waktu yang lama. Nah, tindakan-tindakan gadab yang pertama itu ada marah berlarut-larut, sulit memaafkan atau terus menyimpan dendam dalam waktu lama. Nah, jadi jangan terlalu dendam dalam waktu lama. Nah, yang kedua itu ada menantang aturan, tidak mau mengikuti peraturan atau saran dari orang lain meskipun sudah diperintahkan. Nih, jadi kalian jangan melanggar peraturan karena peraturan itu wajib dilaksanakan. Nah, yang ketiga itu ada membalas dendam, tidak langsung melupakan kesalahan orang lain dan merencanakan balas dendam dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang ketiga, bahaya-bahayanya sifat gadab. Nah, apa aja sih bahaya-bahayanya sifat gadab? Nah, bahayanya itu yang pertama, bahaya bagi diri sendiri. Tekanan darah tinggi, serangan jantung, cepat tua, gangguan tidur, gangguan pernapasan, sakit kepala, stroke, depresi, stres, kecemasan. Nah, bahaya bagi orang lain, merusakkan hubungan dengan teman, kerusakan keharmonisan keluarga, rusaknya lingkungan, pembunuhan, konflik dan kekerasan, gangguan keharmonisan dan stabilitas masyarakat. Nah, dalam Islam, marah adalah sifat yang wajar dimiliki manusia. Tetapi sifat gadab yang berlebihan tidak diperbolehkan. Nah, lanjut kita ke 4. Contoh perilaku gadab. Nah, apa aja sih contoh perilaku gadab? Jadi, perilaku gadab adalah bersikap angkuh kepada orang lain, merusak sesuatu yang ada di sekitar, tidak bisa kompromi, diskusi atau bicara baik-baik, mengancam kepada orang yang menyebabkan amarah, wajah kusam, suram, dan cemberut, mata tajam, memerah, dan pandangan penuh kebencian.
enggan bertemu dan menyapa orang yang membuatnya marah. Nah, itu saja mungkin contoh perilaku gadap. Dan langsung kita lanjut ke kesimpulan. Nah, apa aja sih kesimpulannya? Nah, kesimpulannya itu kesimpulan dari upaya menghindari marah atau gadap adalah pentingnya membiasakan kontrol diri dan berani membela kebenaran dengan bijaksana. Nah, apa sih yang namanya kontrol diri? Nah, kontrol diri itu adalah mengelola emosi agar tidak mudah terpancing amarah, baik dengan kesabaran, berpikir sebelum bertindak, maupun melalui pendekatan spiritual seperti berzikir, beristighfar, dan yang kedua itu berani membela kebenaran. Nah, apa sih yang namanya berani membela kebenaran? Jadi, membela kebenaran itu adalah mengungkapkan kebenaran dengan cara yang baik dan bijak tanpa dipengaruhi emosi negatif, sehingga tetap objektif dan tidak menimbulkan konflik yang merugikan. Nah, kita masuk ke tujuan. Apa aja sih isi tujuan? Nah, jadi tujuan itu tujuan yang baik, melainkan merupakan sifat tercela yang harus dikendalikan. Gadap dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke saran. Nah, apa aja sih sarannya? Jadi, saran yang pertama yaitu beristighfar dan berzikir. Mengingat Allah dapat menenangkan hati dan mengurangi emosi negatif. Terus yang kedua itu ada diam dan menghindari perdebatan jika mulai merasa marah. Lebih baik diam sejenak agar tidak mengucapkan sesuatu yang disesali. Nah, yang ketiga ada mengubah posisi. Jika sedang berdiri, duduklah. Jika duduk, berbaringlah. Ini membantu merelakan ketegangan. Nah, yang keempat itu ada mengambil nafas dalam, tarik nafas perlahan dan dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Nah, lanjut yang kelima itu dengan berwudu. Nah, air wudu dapat menenangi hati dan meredakan panasnya amarah. Nah, jadi kalau kalian lagi marah, kalian jangan lupa berwudu karena air wudu dapat menenangkan hati dan meredakan amarah kalian. Nah, lanjut kita ke 6. Berpikir sebelum bertindak. Merenungkan akibat dari marah. Apakah akan membawa manfaat atau justru merugikan? Nah, lanjut kita ke 7. Nah, yang ketujuh itu adalah latih
kesabaran, dan empati. Nah, coba lihat situasi dari sudut pandang orang lain agar lebih memahami dan tidak mudah tersulut emosi. Nah, lanjut kita ke 8. Nah, yang ke-8 ini tuh adalah alihkan perhatian jika memungkinkan, tinggalkan tempat atau lakukan aktivitas lain yang lebih positif. Nah, jadi kalian harus melakukan aktivitas yang lebih positif, kayak seperti aktivitas lain yang lebih positif. Nah, lanjut kita ke nomor 9. Nah, nomor 9 itu adalah bertanya pada diri sendiri, apakah amarah ini sebanding dengan akibatnya? Jika tidak, lebih baik menahan diri. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 10 ya. Nah, nomor 10 itu adalah biasakan sikap tenang. Nah, jadi kalian harus bersikap tenang agar bisa menahan amarah. Nah, kita biasakan bersikap tenang dengan melatih kesabaran setiap hari. Jadi kalian setiap hari itu harus melatih kesabaran kalian, seperti harus sabar, pokoknya harus sabar, dan pokoknya setiap hari harus bersabar. Nah, terus kita lama-lama kelamaan kita akan lebih mudah mengendalikan amarah. Jadi kalian harus bersikap sabar agar bisa lebih mudah mengendalikan amarahnya. Nah, sekarang kita masuk ke kalian tahu nggak sih, ada loh surat yang menjelaskan tentang menahan amarah. Nah, surat apa aja sih? Nah, surat yang pertama itu ada surat Al-Imran ayat 134. Nah, dia menyebutkan apa sih? Jadi dia tuh menyebutkan, ayat ini menyebutkan bahwa orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalian harus lihat-lihat nih atau searching di internet surat-surat yang menjelaskan tentang menahan amarah. Nah, surat yang kedua yaitu ada surat yaitu surat Asy-Syura ayat 37. Nah, ayatnya itu berbunyi, jika mereka marah, mereka memaafkan. Dan ayat ini mengingatkan manusia untuk menahan amarah dan tidak mengucapkan sesuatu yang tidak dapat ditarik kembali. Nah, yang ketiga itu ada surat dari surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, jadi isinya itu berbunyi, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan saat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
Nah, yang kedua itu ada dari ayat 45, yaitu jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lanjut, kita ke penyebab marah dan mengontrol diri. Nah, yang pertama itu penyebabnya adalah kelelahan dan stres. Ketika seseorang mengalami tekanan, ia cenderung lebih mudah tersulut emosinya. Nah, lanjut, yang kedua, tetapkan prinsip hidup yang kuat agar tidak mudah terpengaruh emosi negatif. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentang menjelaskan video agama yang bertema menghindari marah atau gadab, membiasakan kontrol diri dan berani membela kebenaran.